Ajak aku ngapa? Orang kita ayo coba sendiri. Kaku banget. Ini ganteng banget nih. Merah putih tuh. Sesuai tema kan. Anjay. Hey guys, selamat datang kembali di Family One Podcast. Asik. Hari ini tadi rame-rame, sekarang cuma 2 orang ganteng di kanan dan kiri saya. Asik. Iya. Baik, di kanan saya ada Mas Huda. Saya halo Mas Huda. Oke, dan di kiri saya ada yang paling ganteng juga ada Mas Rianto. Halo. Asik. Halo. Kalau Mas Huda dari mana ya? Alamatnya apa-apanya nih? Alamatnya. Kalau alamat di Kebumen di Desa Wonosari, RT RW 1. Kebumen ya. Kebumen. Kalau samping kiri saya bukan asli Kebumen, asik. Kalau asli memang KTP, alamat KTP itu di Lampung, kemudian domisili di Kabupaten Kebumen di Desa Kebumenangun, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen. RT RW-nya RT 1 RW 4. Pacarmu Lampung apa Klirong jadi? Pacarku Takut keluar satu nama. Aku deh. Boleh. Tapi bohong. Tapi kebetulan sama juga. Kalau kelahiran saya luar Jawa juga. Lo bukan asli Jawa. Bukan. Mana bro? Kalau kelahiran Sorong, Sorongnya mana? Papua Barat. Oh, lo anak Papua. Ya, Asli Papua. Coy. Oh, coy. Makanya itu hitam. Hitam laki. Oh, Papua. Jadi pindah ke sini. Pindah ke sini dari lulus TK. Kenal PMI Kebumen udah lama guys? Kenal PMI Kebumen waktu apa namanya? Palu Donggala 2018. Kalau Donggala siapa? Palu. Oh, Tsunami Palu. Tsunami Palu. Tsunami Palu. Ya. Itu kami dari komunitas pencinta alam se-Kabupaten Kebumen kerjasama dan MOU dengan PMI turun jalan untuk donasi. Itu. Kebetulan waktu itu bawa 2 bendera, satu dari PI Kebumen, Pendaki Indonesia Kebumen, Kebumen, dan satu dari Sispala TKM Pertambangan. Dulu sempat ngampu juga, suruh ikut ngampu. TKM Pertambangan ini ya? Iya, keluar di sana. Iya, ada Mas Huda dan Mas Rian. 2 relawan ini yang teman-teman seperti ketahui dengan adanya musibah dari kebakaran Pasar Wonokrio Gombong yang menimpa di Kamis 17 Oktober kemarin. 2 relawan ini yang sudah terlibat langsung di penanganan kebakaran kemarin. Seperti apa sih kisahnya, kita akan cari tahu lebih seksama gitu. Bagaimana kejadian kronologinya, bagaimana relawan PMI bisa melakukan upaya penanganan di sana, bisa membantu di sana. Kita lari dulu ke Mas Huda. Mas Huda, pada saat kejadian Pasar Wonokrio Gombong itu di Kamis sore, posisi kamu sedang di manakah? Ataukah memang lagi standby di sini atau sedang di luar dan lain sebagainya, sehingga kok awal mulanya kamu menerima info ini gimana? Kebetulan waktu itu jadwal saya tiket posko, jadi sebelumnya emang udah lagi ada urusan lain sebelum info masuk lagi koordinasi dengan staf yang lain terkait yang lain. Setelah kembali ke posko, megang HP langsung ada info kebakaran Pasar Rio Gombong. Nah itu udah posko prepare. Setengah jam kemudian nunggu yang lain datang. Info masuk sekitar jam berapa sih? Info masuk jam 3:04 kalau tidak salah. Jam 3:04. Langsung di posko itu? Iya, di grup posko. Itu sekitar jam 3:04 info masuk. Nunggu rekan-rekan yang lain datang karena waktu itu cuma ada 3 orang. Saya, terus Mbak Nur Hayati,
Satunya siapa ya? Saya lupa. Dadang. Oh, Dadang. Iya. Oke. Nah, kebetulan yang tiket kan saya sama Mbak Nur Hayati. Iya. Jadi Mbak Nur Hayati nggak mungkin berangkat. Soalnya satu, yang tiket hanya 2 orang, Standby di sini kamu. yang harus standby 1. Jadi yang satu nggak mungkin berangkat. Sedang berangkat sama saya, Dadang, terus saat diinstruksikan sama Bang Jamal, nanti dulu nunggu yang lain. Akhirnya waktu itu ada Marsudi, terus Polpon sama Fajar. Iya. Akhirnya berangkat lah berlima pakai ambulan. Berangkat sampai sana, pokoknya dari kita posko dari mulai Simpang 5 bareng sama mobil Satpol PP dari tim damkarnya. Oh, dari Damkar ketemu di Iya. Simpang 5. Tapi pakai mobil Satpol PP biasa, pakai pickupnya. Itu iringan 3 mobil. Iya. Sampai di Pasar Wonokrio, kita masuk. Sebelum kita masuk itu ada damkar yang baru parkir, kalau nggak salah, kalau nggak dari Gombong, kalau nggak Petanahan, Oh, iya. mobil damkarnya. Tuh. Setelah sampai TKP, bagi tugas, ada yang cek lokasi, ada yang standby ambulan, ada yang standby bawa perlengkapan medis. Itu. Kebetulan saya yang dicek lokasi, jadi untuk bantu misalkan dari damkar kekurangan personil atau apa, ya intinya itu untuk bantu pemadaman juga sih. Itu sempat nunggu agak lama, sekitar kalau tidak salah 45 menitan, itu baru tim damkar yang lain datang sampai di TKP karena kejebak macet. Setelah sampai pun cuman pemadaman sebentar, air habis. Oh, sempat air habis dulu ya? Air habis, yang di mobil pemadam habis. Ya. Itu udah beberapa mobil pemadam yang datang sama mobil pemadam tetangga, kabupaten tetangga kayak Purworejo, Wonosobo, Purbalingga, Banjarnegara, Banyumas, Cilacap, itu datang semua. Bahkan sampai PMI Banjarnegara itu datang pakai ambulan plus 1 tangki. Oh, bawa tangki juga? Bawa tangki juga mereka. Kalau mereka ceritanya gini, tangkinya habis dropping, Ya. langsung OTW ke sini. Tapi masih ada air? Masih posisi ada air. Oh. Posisi masih ada air, kalau nggak salah setengah tangki, langsung posisi ke sini mereka. Tapi sudah koordinasi dulu kan dengan provinsi segala macam. Nah setelah itu posisi air habis total. Yang di mobil damkar, yang di damkar sama yang di tangki habis total. Api belum padam ya? Masih tinggal besar. Tambah besar? Tambah besar. Oke. Akhirnya kan di situ ada hidran. Oke. Ada hidran. Coba buka hidran, ternyata nggak fungsi. Itu satu kendalanya. Yang kedua, masyarakat Panik. jadi penonton. Yang bikin runyam di tempat itu, pertama masyarakat berkumpul nonton, yang bikin terutama itu sama bikin macet. Itu. Akses kita jadi Akses sulit kita ya? jadi sulit. Jadi ini juga buat himbauan kepada masyarakat ya, artinya dengan kalian tidak datang ke lokasi kebakaran itu sudah termasuk membantu sebenarnya. Betul. Daripada kalian datang hanya untuk menonton. Betul. Gitu. Jadi ini budaya ya, saya rasa nggak perlu lah, artinya Iya. cukup dari teman-teman petugas yang memang benar-benar untuk pemadaman ataupun yang medis yang turun ke lokasi. Jadi untuk ketika memang nggak ada kepentingan, alangkah baiknya mending nggak usah masuk. Justru itu jadi penghambat petugas yang lain. Betul. Yang harusnya, iya Kak, jadi yang harusnya kayak
tangki itu bisa masuk karena banyaknya penonton, banyak masyarakat ya, yaitu mungkin nonton ataupun terlepas dari pemilik toko ataupun apa itu banyak yang nonton itu posisi yang di situ. Jadi sehingga yang harusnya tangki ini mobilisasinya bisa cepat, jadi malah terhambat macet juga gitu. Jadi akses kita sulit. Iya, Sulit sekali, benar-benar sulit. Itu sampai kehabisan air, baru air sumber datang lagi, jeda berapa waktu itu? Itu sampai sekitar setengah jam. Itu pun ngambil di Bendungan Sekor, Ngambil gimana mas? pakai tangki beberapa yang ada 2 atau 3. Kalau mobil tangki ada dari kita PMI Kebumen, terus BPBD, Damkar, sama PMI Banjarnegara. Kalau nggak salah ada sekitar 5 atau 6 ya. Tangki Ya, iya. keseluruhan. Iya, Kalau tangki keseluruhan lebih. tangki keseluruhan kayaknya kalau 10-nya kayaknya bisa lebih loh, bahkan 10 lebih. Terus 10 lebih. Oke. Kalau tangki sendiri. Kalau untuk tangki PMI itu cuman tangki PMI Kebumen sama PMI Bandar. Nah yang lain itu dari tangki Damkar, kemudian tangki BPBD juga. Semua kayaknya dikerahkan semua deh. Iya, turun semua. Itu baru tuh ngambil air Iya, dengan tangki yang baru datang itu. Iya. iya. Dan bahkan sempat komunikasi dengan teman-teman dari tim escort ambulan Ya. ya untuk diperbantukan untuk pengawalan tertangki Biar untuk mempermudah tangki membelah kemacetan. terbantu memang. Alhamdulillah sedikit banyak terbantu. Karena akses penonton nggak bisa kita ini ya cegah ataupun Iya, nggak bisa. minimalisir gitu ya. Nggak bisa. Karena Soalnya udah padat banget nggak. Jadi bahkan penutupan di lokasi kejadian itu udah agak malaman lah. Baru dari pihak kepolisian dan teman-teman Satpol PP itu yang benar-benar nutup jalan. Jadi akses jalan di pasar itu akses khusus untuk keluar masuk tangki air dan mobil pemadaman. Gitu. itu di malam hari. Iya malam hari. Sekitar jam 8-an baru bisa ditutup. Tapi tetap masih aja kayak masa kan udah nggak bisa terbendung kan, udah banyak banget. Karena fokusnya kita yang sore itu para petugas ini kita tuh langsung penanganan fokusnya. Iya, langsung penanganan. Nggak sempat atau bahkan ngurusi yang penonton ini gitu kan. Soalnya kita antisipasi menyebar lebih luas lagi sih. Soalnya itu titik api. Kalau yang dari info dari masyarakat sekitar atau dari pedagang, itu titik api dari tengah, jalan lingkaran itu dari tengah dan itu ruko gerabah plastik, namanya apa saya lupa, ruko gerabah plastik kayak misalkan celengan atau segala macam gitu, koslet mercik ke barang-barang udah, dan itu nggak sampai 1 jam langsung ludes semua bagian tengah. Si pemilik ruko ini ada korban jiwa nggak mas pada saat kejadian munculnya api gitu? Alhamdulillah nggak ada. Nggak ada. Kalau korban jiwa kayaknya nggak ada. Nggak ada. Karena memang kayak tugas dari teman-teman PMI ke sana kan yang pertama tetap kita di jalur ini ya, artinya tetap ketika memang ada korban itu tugas kita. Kalau untuk pemadaman mungkin udah ada dari pihak damkar, dan mungkin teman-teman yang lebih awal datang ke sana duluan nggak ada korban ya. Nggak ada. Sesat Nihil. itu nihil. Enggak. Mungkin ada beberapa dari petugas damkar yang memang ketika mungkin udah kelelahan juga, jadi perlu oksigen, baru teman-teman PMI yang obatin. Karena kemarin juga sempat saya lihat dari petugas damkar yang sempat minta oksigen, kemudian terus jam berapa itu sempat minta vitamin. Saya juga udah ngoling ke Pak Jamal waktu itu, minta vitamin buat mungkin suplemen lah biar cepat. Ada juga yang sekitar jam 9-an ada yang tertimpa besi sih, anggota damkar Siapa? kaki memar, itu udah tertangani juga. Paling cuma itu sih. Kalau dari warga sekitar alhamdulillah nihil. Nggak ada korban jiwa ya. Justru yang saya sayangkan satu, masyarakat sekitar bukannya membantu,
malah menjara. Itu yang bisa sedih. Ya kurangnya edukasi mungkin Ya, ya. betul. Ya. Tapi nggak bisa dipungkiri juga ya, namanya kejadian seperti ini pasti lagi-lagi yang memang yang dipantik oleh masyarakat pasti menonton. Ya. Tapi sekali lagi ini penanganan kalian dimulai di jam 4 ya, jam 4 kurang, Kita berangkat dari posko jam setengah 4. setengah 4 gitu. Dari- Pemadaman selesai sampai jam berapa? Pemadaman terakhir setengah 1. bukan. Kalau sebenarnya untuk api dinyalakan teman-teman petugas itu dibolehkan pulang itu jam kurang lebih jam 11. Jam 11. Ya jam 11 makanya itu Iya. pada pulang tuh kan, Iya. jam 11 pulang. Nah ternyata memang ada beberapa titik yang masih Berasa. mengeluarkan api, mengeluarkan api. Cuman nggak skalanya nggak terlalu besar, cuman kecil lah. Akhirnya dikerahkan lagi dan ternyata tidak hanya satu titik, ada yang di sebelah utara juga. Iya. Akhirnya di sebelah utara juga dipadamkan, terus dinyalakan padam, terus habis itu kita pulang. Ternyata kan teman-teman PMI relawan masih ada yang di sana. Iya. Ternyata juga masih ada percikan lagi yang memang belum benar-benar belum mati. Itu di jam 11. Itu udah masuk jam 12 naik ujung Setengah 1. tanggal satuan Dini hari ya masih, Iya. tapi ini masih muncul gitu. masih muncul. Cuman nggak terlalu besar, cuman hanya kecilan, api kecil-kecil. Tapi orang-orang udah agak sepadat sore. Udah nggak sebaru sore. Tapi alhamdulillah petugas dari damkar dan yang lain masih tetap ada yang selalu standby di sana. Jadi api bisa ya dikondisikan. Dan kalian selesai penanganan balik itu tarik ke posko di jam berapa selesai pemadaman itu? Kalau saya sendiri karena memang kita berangkat bawa tangki, kita sampai markas itu kurang lebih jam setengah 1 kalau nggak salah sampai markas. Jadi paling nggak berangkat dari lokasi kejadian itu jam 11, jam 12 kurang lah. Kalau dari teman-teman yang ini udah Iya, sempat Pak. awal Kalau yang dari tim ambulan kemarin balik kanan itu setelah ada instruksi dari tim damkar Iya. bahwa api telah udah padam lah. Ada. padam total. Jadi sekitar jam 11-an kita balik kanan ke markas. Dan ternyata di grup markas juga itu jam 12 apa ya kalau nggak salah api masih api menyala lagi. Aduh, balik ke sana lagi kan nih, Oh. balik ke sana lagi kan Posisi nih. udah di sini ya? Posisi sudah di markas, mau balik ke sana tapi karena mungkin karena api nggak terlalu besar, nggak kayak awal, paling cuman hanya proses pendinginan ya mas. Karena yang sebelumnya itu kemarin yang sering nyala lagi itu dari kain kayak toko baju segala macam itu Yang menyebabkan api susulan mungkin ya. iya api susulan. Soalnya kan api yang baju dibakar disiramin air, cuman atasnya tok yang padam, bawahnya kan enggak. Iya, iya. Itu Jadi bawah bisa naik lagi. bawah naik lagi otomatis masih panas, naik airnya kering nyala lagi udah. Tapi itu terkendali ya. Terkendali. Jam 11 ke sana itu kan. Iya. Dan bahkan pagi hari pun masih Masih terus. Iya, kabarnya pagi hari masih ada Jam masih teman-teman damkar kayaknya masih pada turun ke lokasi masih ke lokasi lagi ya jam 6 pagi. Tapi untuk kita kayaknya Udah nggak, iya, udah. Dari ini tim ambulan tidak ada satu pasien pun yang atau bahkan untuk korban jiwa kan? Tidak Korban ada. jiwa nihil alhamdulillah. Dari refill tangki, bagaimana air ini bisa didapat untuk mempercepat proses pemadaman di sana gitu? Refillnya kamu dari mana, ngambilnya dari mana, koordinasi dari tangki mana aja gitu? Oke, Boleh baik. sekilas. Jadi kalau kebetulan saya berangkat di tim susulan karena Iya. memang dapat informasi dari teman-teman yang di lokasi itu ternyata api belum juga padam. Akhirnya tangki harus dikerahkan. Waktu itu baru aja pulang dari PP, dari PP pelayanan, kemudian sampai markas belum sempat lepas rompi sudah ada laporan kejadian laka lantas. Oh iya, Di kita depan, bersamaan. iya, di depan salah satu kafe Iya, lah. lantas. Itu dapat info dari kebetulan relawan juga yang kerja di kafe tersebut. Kemudian setelah pulang dari sana, terus
dapat informasi lagi ini kayaknya butuh personil tambahan yang di lokasi Gombong. Aduh, akhirnya dari Pak Jamal juga tolong jangan pulang dulu ya, standby dulu. Oke, kita standby kurang lebih 15 menit lah. Akhirnya tangki ada yang ngabari, tangki PMI suruh di dropping ke sana, suruh perlu bantuan tangki. Nah, terus kebetulan waktu itu yang bawa tangki dari teman-teman damkar. Karena memang ada beberapa petugas damkar yang mau ke lokasi juga, jadi menggunakan tangki PMI sini yang berangkat. Nah, relawan saya yang ikut. Terus sampai tiba di lokasi itu ya untuk kendala selama perjalanan di sirine. Karena memang tangki ini kan sirine Mati. ya tidak berfungsi. Wah, itu udah kendala banget. Akhirnya komunikasi ya itu tadi komunikasi ke teman-teman escort. Iya. Perlu apa butuh bantuan. Akhirnya kita ketemu teman-teman dari escort itu di Karanganyar, setelah rel Karanganyar. Itu dari yang udah di lokasi suruh putar balik, suruh jemput tangki dari PMI. Karena memang terkendala itu sore hari, kebetulan juga mungkin orang-orang yang pada pulang kerja terus kemudian baru pulang sekolah kan. Iya. Akhirnya benar-benar padat merayat, kita terkendala banget lah. Akhirnya dari teman-teman escort putar balik, kita dibantu sampai lokasi. Nah, ketika sampai lokasi kita awalnya mau ngisi air di pos damkar Gombong. Itu kurang lebih habis maghriban lah kita sampai lokasi pos damkar Gombong. Ternyata sampai sana pun air udah kehabisan. Air kehabisan, akhirnya diarahkan ngisi di Secapa di kolam renang Manggala kalau nggak salah ya. Nyedot. Iya, di kolam renang. Akhirnya seluruh tangki diarahkan untuk ngisi di sana di kolam renang tersebut. Jadi ya mau nggak mau tetap kita gantian. Bahkan di jam 8 jam 9 itu sempat ngantri kurang lebih ada 6 tangkian lah, 6 tangki dan juga 1 mobil damkar. 6 tangki ya entah dari BPD atau dari PMI juga. Jadi untuk seluruh tangki itu kita ambil air di secata tersebut di kolam renang Manggala kalau nggak salah gitu. Karena kalau ngambil di Sempur untuk akses ke ini lebih jauh kan, artinya kita cari yang lebih akses yang lebih dekat, dan kemudian juga lokasinya nggak terlalu, jalannya juga gampang lah dari lokasi kebakaran juga. Jadi seluruh tangki ngambil di Secata di kolam renang Manggala gitu. Jadi rolling refill kayak gitu ya. rolling terus. Jadi ketika memang sudah 1 tangki penuh, kita langsung antar ke lokasi, di lokasi langsung habis, kita langsung balik ngisi lagi terus Sampai jam 11 itu. sampai jam 11. Karena kita bergantian sih, artinya ya agak ngantri juga waktu itu. 1 tangki kurang lebih yang memakan 30 menitan lah, hampir 1 jam untuk penuh. Itu benar-benar rolling terus. Itu kabarnya yang di pasar tuh ada sumur yang memang bisa dikuras seperti itu. Itu emang ada. Kalau untuk sumur malah kurang paham informasinya. Kurang paham. Iya. Di sebelah mananya kurang paham. Tapi yang benar kalian gerakin memang yang nyedot dari Secapa. Yang iya dari Secata. Semua kayaknya hampir semua tangki kita ambil dari Secata itu, dari kolam renang. Itu berarti pas waktu sore ya? Setelah maghrib ya? Setelah maghrib ya. Soalnya pas sore itu mereka pada ke Sempur, terus ada yang ke kolam renang mana itu sebelah selatan ada, sampai ke Tanahan itu sudah kehabisan semua. Akhirnya itu sempat berhenti sekitar 1,5 jam karena kebingungan, nggak ada air, nggak ada pun jauh. Ya, ini sangat dramatis ya. Dramatis ya. Subhanallah. Melihat kejadian ini, bagaimana Mas Huda melihat hatinya untuk berbicara terhadap kebakaran pasar Wonogiri? Apa yang bisa kamu bicarakan dari hati, menolong orang, membantu bahkan sampai api ini benar-benar padam gitu? Gimana ya? Sebenarnya susah sih. Kalau mau diungkapkan pakai kata-kata pun nggak ada yang tepat sih sebenarnya. Musibah juga nggak ada yang tahu. Iya. Entah itu penyebabnya juga kurang paham. Entah itu disengaja atau tidak disengaja. Wallahu a'lam. Yang jelas ada 2 pembelajaran di sini yang bisa kita petik. Pertama, mohon maaf sebelumnya untuk para pejabat, tolong
hidran di setiap titik-titik vital, kayak misalkan pasar atau manapun, aktifkan. Jangan sampai kejadian seperti itu. Kita kesulitan mencari air. Pertama itu. Yang kedua, khusus untuk masyarakat kita, kalau membantu silahkan membantu, tapi tolong jangan menambah beban para pedagang atau korban yang tertimpa bencana. Penjaraan itu, maksudnya hati nurani kalian di mana itu loh. Mereka lagi terkena musibah, kalian malah mengambil kesempatan. Aku waktu itu lihat, ya Allah, sampai jujur waktu itu tak marahin. Ada sekitar 6 orang itu hampir tak hajar. Hampir serius mbak. Itu karena dia membawa printer, terus CPU, terus apalagi monitor. Itu hampir tak hajar. Akhirnya tak turunin orangnya, tak turunin. Pak, tanganin. Masyarakat itu yang suruh tanganin. Udah, silakan. ya memang sih nggak bisa dipungkiri ya, sekali lagi memang nggak bisa ya. Cuman kalau kita yang selaku orang gitu ya, nggak selayaknya harus berbuat. Malah justru bisa menghambat lah. Artinya dengan kalian nggak datang ke lokasi pun itu saya rasa udah salah satu hal yang bisa membantu kami lah. Artinya kita dari petugas ya lebih leluasa mungkin dari akses jalannya, dan kalian juga nanti mungkin nggak terkena ketika ada kebakaran susulan atau apa, kan kita nggak tahu. Jadi dengan kalian nggak datang ke lokasi, dan saya rasa udah termasuk membantu lah. Artinya nggak menyempitkan jalan ataupun yang lain gitu. Terakhir Mas Rian, pembelajaran apa yang bisa kamu ambil dari sudah terjun langsung ke lapangan dengan membantu pemadaman kemarin di kejadian kebakaran pasar Wonosobo Gombong? Apa yang bisa kamu petik dari sana selain upah dan jerih payah lelahmu gitu sampai di jam dini hari gitu? Apa yang bisa kamu ambil, Mas? Oke, mungkin untuk semuanya saja ya, ini bahkan ini untuk lebih berhati-hati lagi, entah apapun itu, khususnya ketika memang kalau benar-benar listrik sudah nggak dipakai, alangkah baiknya lebih dimatikan. Ataupun ketika memang mau meninggalkan tempat ataupun apa, coba dicek lebih berhati-hati lagi. Kayak misalnya kompor, siapa tahu kita lagi nyeduh air ataupun apa, lupa nggak mematikan, itu sih. Dan yang kedua tetap sih itu tadi untuk masyarakat ini, saran aja mungkin yaitu tadi dengan kalian tidak datang ke lokasi itu saya rasa sudah cukup membantu petugas lah. Artinya kemarin benar-benar sangat terhambat lah. Jadi itu tadi yang harusnya tanki bisa masuk lebih lancar dengan padatnya masyarakat, dan juga itu kan ada beberapa barang yang dipinggirkan, itu memang benar-benar makan jalan. Ya itu sih enggak di luar kendali kita ya, artinya yang penting barangnya juga selamat dan nggak ada korban jiwa. Ditambah lagi kayak orang-orang masyarakat itu pada nonton, bahkan ada yang sempat pakai motor itu loh, yang sangat menghambat inilah jalannya untuk pemadaman api gitu. Yang harusnya bisa lancar malah jadi susah lah aksesnya gitu sih. Mungkin hanya itu kalau dari saya. Oke, ini bisa menjadi pembelajaran buat teman-teman relawan untuk bisa lebih giat lagi, semangat lagi menghadapi kejadian-kejadian. Pasti akan ada kejadian yang kita tidak memungkiri bahwa bencana itu tidak mengharapkan sekali. Yang penting tetap selalu siaga. Dan kita juga selalu sigap dalam bentuk upaya kejadian musibah apapun. Terima kasih relawan yang sudah bertugas dari sekalipun ini penanganan kebakaran yang memang bukan porsinya kita untuk membantu, tapi sekali lagi ini karena kemanusiaan tidak memandang ranah dari instansi manapun.
dan tentunya teman-teman relawan yang hadir kemarin sampai 14 orang ya. 14 orang yang bisa saya dudukan 2 orang ini. Terima kasih mewakili teman-teman relawan Terima yang kasih juga Kak. ya semangatnya membantunya, mudah-mudahan menjadi motivasi untuk teman-teman relawan juga bantu dari kapanpun dan sampai kapanpun untuk di lokasi apapun dan untuk kejadian apapun gitu ya. Terima kasih sudah menularkan rasa positif vibes ini. Siap. Mudah-mudahan terus sehat relawan, Amin. terus semangat gitu. Pokoknya sehat-sehat selalu Amin. relawan PMI Kabupaten Kebumen. Terima kasih, kalian adalah ujung tombak dari pelayanan kami PMI Kabupaten Kebumen. Selalu diberkahi dan dimuliakan. Amin. Insya Allah gitu. Baik teman-teman, kurang lebih itu informasi yang bisa kami hadirkan mengenai kejadian kemarin, bahwa kita sekali lagi organisasi yang berkesinambung di dalam dunia kemanusiaan selalu sigap dan siaga sekalipun 26 jam untuk masyarakat kami yang membutuhkan dalam upaya dalam bentuk penanganan apapun kejadian, apapun musibah. Insya Allah kami selalu hadir untuk masyarakat Kabupaten Kebumen khususnya. Begitu juga terima kasih sudah banyak melibatkan ataupun instansi yang terlibat, baik itu dari instansi Damkar, BBD maupun teman-teman PMI Kabupaten tetangga ya yang sudah hadir membantu kita seperti Banjarnegara ya. Iya, Banjarnegara. Ya, terima kasih sekali yang sudah terlibat dari kejadian kemarin. Mudah-mudahan kita selalu diberi keselamatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.